Perkenalkan, nama saya Janti Mandasari Mua. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pengantar filsafat, dosen pengampun Bapak Agustinus F. Pascalino dari SM Hum. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores ND. Dahuluan singkat latar belakang. Christian Wolff adalah seorang filsuf Jerman yang sangat berpengaruh pada abad ke-18. Ia dikenal sebagai tokoh utama rasionalisme Jerman, penerus dan penyistematisasi pemikiran Leibniz, serta salah satu figur yang membuka jalan bagi pemikiran Immanuel Kant. Nama lengkap Christian von Wolff, lahir 24 Januari 1679 di Breslau. Wafat 9 April 1754 di Halle, Jerman. Ia berasal dari keluarga warga biasa. Ayahnya adalah seorang perajin pembuat sepatu. Wolff awalnya belajar teologi dan matematika di Universitas Jena, tetapi segera beralih ke filsafat, terutama karena ketertarikannya pada logika dan metode ilmiah. Profil filsafat Christian Wolff. Dalam sejarah filsafat, Wolff dianggap sebagai penerus gagasan Leibniz, sekaligus sebagai sosok yang mempengaruhi perkembangan filsafat Jerman. Sebelum Immanuel Kant, ia membagi filsafat ke dalam cabang-cabang teratur logika, metafisika, etika, dan politik, serta menekankan prinsip cukup alasan bahwa setiap kejadian pasti memiliki alasan yang memadai. Pemikirannya menempatkan akal sebagai sumber utama pengetahuan dan moralitas, serta sangat mempengaruhi tradisi pencerahan Jerman dan pemikiran Immanuel Kant. Tujuan filsafat menurut Christian Wolff. 1. Menjadikan filsafat sebagai ilmu yang sistematis, rasional, dan metodis. 2. Setiap konsep harus terdefinisi jelas. 3. Setiap argumen harus dibuktikan dengan logika dan metode deduktif. 4. Penalaran filosofis harus dapat diuji dan dikembangkan seperti ilmu pasti. Gagasan filsafat Christian Wolff pada zaman Aufklärung Jerman. Christian Wolff 1679–1754 adalah filsuf Jerman yang berusaha menjadi filsafat sebagai ilmu yang sistematis, rasional, dan ilmiah, sejalan dengan semangat rasionalisme pencerahan. Ia merupakan murid dan penerus tradisi rasionalisme Leibniz, tetapi lebih terstruktur dan metodis. 1. Filsafat sebagai ilmu yang sistematis. Filsafat tidak boleh kabur dan abstrak tanpa metode. Struktur yang digunakan Wolff. 1. Definisi, yaitu menjelaskan konsep dasar secara jelas. 2. Aksioma, yaitu pernyataan dasar yang diterima secara logis. 3. Teorema, yaitu kesimpulan yang dibuktikan sebagai rasional. Pendekatan ini menjadi filsafat bersifat ilmiah dan runtuh. 2. Rasionalisme. Akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan. Dunia bersifat rasional, maka dapat dijelaskan dengan logika. Menolak kepercayaan tanpa dasar rasional atau anti-dogmatis. Selaras dengan semboyan Aufklärung, sapere aude, beranilah menggunakan akalmu sendiri. 3. Pembagian filsafat. Wolff membagi filsafat menjadi 2 keseluruhan besar. A. Filsafat teoretis, mengkaji apa yang ada atau being. 1. Ontologi, yaitu hakikat keberadaan, eksistensi, kemungkinan. 2. Kosmologi, yaitu struktur dan hukum alam semesta. 3. Psikologi rasional, yaitu jiwa sebagai substansi yang dapat dipaham melalui akal. 4. Teologi rasional, yaitu pembahasan tentang Tuhan berdasarkan alasan logis. B. Filsafat praktis. 1. Etika. Kebaikan adalah apa yang meningkatkan kesempurnaan diri. Moralitas bersumber dari kemampuan akal manusia. 2. Politik dan hukum alam. Tatanan masyarakat harus rasional, teratur, dan menjamin kesejahteraan. 3. Ekonomi.
Pengolahan kebutuhan manusia berdasarkan prinsip efisiensi dan rasionalitas. Bagian dari filsafat praktis karena berkaitan dengan tindakan manusia. 4. Prinsip cukup alasan, Principle of Sufficient Reason. 1. Tidak ada sesuatu pun tanpa alasan yang cukup mengapa ia ada dan bagaimana ia terjadi. 2. Dasar metafisika dan ilmu pengetahuan modern. 3. Digunakan untuk menjelaskan sebab akibat secara logis. 4. Melanjutkan konsep dari Leibniz tetapi lebih sistematis dan metodis. 5. Naturalisme moderat. Wolff menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Pengalaman penting yaitu memberi data. Akal sangat penting, yaitu memberi kepastian ilmiah. Ilmu membutuhkan keduanya agar objektif dan masuk akal. Relevansi pemikiran Christian Wolff. 1. Pendekatan sistematis dalam ilmu pengetahuan. Pemikiran Wolff tentang filsafat yang terstruktur dan logis menjadi dasar metode ilmiah modern. Cara berpikir sistematis ini dipakai dalam penelitian, penulisan ilmiah, hingga logika komputasi. 2. Penguatan rasionalitas dan berpikir kritis. Wolff menekankan penggunaan akal untuk memahami dunia, relevan dalam menghadapi hoaks, misinformasi, dan untuk membentuk budaya berpikir kritis dalam pendidikan. 3. Etika kesempurnaan atau perfeksion. Kebaikan menurut Wolff adalah peningkatan kualitas diri dan masyarakat. Konsep ini cocok dengan nilai modern seperti profesionalisme, pengembangan diri, dan etika pelayanan publik. 4. Dasar bagi politik dan administrasi modern. Struktur rasional yang ditawarkan Wolff membantu membentuk pemerintahan yang tertib, efisien, dan berbasis aturan. Pemikirannya mengaruhi birokrasi dan kebijakan pabrik modern. 5. Pengaruh terhadap pendidikan modern. Penekanannya pada penalaran logis dan metode deduktif masih menjadi dasar pembelajaran tinggi masa kini. Pendidikan bukan sekedar hafalan tetapi kemampuan berpikir runtut. Kesimpulan, Christian Wolff adalah pelopor filsafat sistematis dan rasional abad ke-18. Membagi filsafat menjadi teoretis dan praktis secara jelas. Menekankan logika, formal, deduktif, dan prinsip cukup alasan. Pemikirannya membentuk fondasi bagikan ilmu modern, pendidikan, serta pemerintahan rasional. Pemikirannya tetap relevan dalam penelitian, pendidikan, pemerintahan, dan etika profesional. Mungkin sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.